Halo adik-adikku sekalian, apa kabar kalian di sana? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Baik, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menghasilkan atau membuat video pembelajaran yang baik. Ya, sebelum itu kita akan pelajari dulu, kita harus tahu dulu tentang apa saja yang harus ada dalam video pembelajaran. Nah, aspek-aspek yang perlu kita perhatikan itu ada 3, yaitu yang pertama tentang konten dari video pembelajaran, yang kedua kita akan berbicara tentang kualitas video pembelajaran, dan yang ketiga kita akan bicara tentang aplikasi apa saja yang bisa kita manfaatkan untuk proses editing video sampai menghasilkan video pembelajaran yang baik. Oke, langsung saja kita ke poin yang pertama, yaitu konten dari video pembelajaran. Berbicara tentang konten video pembelajaran ini berarti video harus mengacu kepada RPP yang sudah adik-adik kembangkan sebelumnya. Ya, yaitu meliputi RPP itu sendiri, kemudian perangkat pendukung lainnya seperti bahan ajar, kemudian media pembelajaran, kemudian LKPD dan juga evaluasi atau penilaian. Ya, baik. Jadi di dalam konten video itu usahakan agar ketika adik-adik membuat video pembelajaran itu harus menampilkan bagian-bagian utama dari RPP itu sendiri, yaitu pada bagian pertama adalah bagian pendahuluan. Nah, di bagian pendahuluan itu adik-adik bisa menyapa peserta didik, kemudian memberikan salam dan membuat tanya jawab atau melakukan apresiasi untuk membangun pemahaman awal siswa tentang materi yang akan dipelajari. Ya, yang kedua yaitu bagian inti. Nah, di bagian inti usahakan untuk menampilkan tujuan dari pembelajaran, kemudian indikator yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Selanjutnya setelah menampilkan itu, maka adik-adik harus menampilkan yang namanya bahan ajar, kemudian menampilkan yang namanya media pembelajaran, kemudian menampilkan LKPD, kemudian menampilkan evaluasi pada bagian inti dari pembelajaran itu. Nah, selanjutnya pada bagian penutup adik-adik bisa melakukannya dengan memberikan rangkuman atau kesimpulan bersama dengan peserta didik sebagai hasil akhir dari kegiatan pembelajaran. Nah, itu adalah bagian dari konten video pembelajaran yang harus adik-adik tampilkan di dalam video itu sendiri. Selanjutnya kita akan berbicara tentang kualitas dari video pembelajaran yang akan adik-adik buat. Ya, bicara tentang kualitas video pembelajaran, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu kita akan bahas tentang kualitas suara, kemudian kualitas gambar, kemudian jenis file, kemudian kita akan bicarakan juga tentang teks-teks pendukung yang harus ditampilkan dalam video pembelajaran. Oke, baik, langsung saja kita ke kualitas suara. Ya, untuk mendapatkan video yang baik, video yang memiliki kualitas suara yang baik, maka adik-adik harus usahakan untuk merekam video pada situasi yang sunyi sepi. Sunyi sepi ini maksudnya supaya tidak ada suara-suara pengganggu lain yang kemudian akan mengganggu instruksi. Jadi ketika adik-adik memberikan instruksi, maka suara instruksi itu terdengar jelas oleh siswa. Nah, itu tentang kualitas dari suara itu sendiri. Yang selanjutnya kita akan bicara tentang kualitas dari gambar. Nah, bicara tentang kualitas gambar, adik-adik harus memperhatikan beberapa hal, yaitu antara lain ketika adik-adik melakukan perekaman, mengambil gambar, usahakan berada pada ruangan atau pada tempat dengan pencahayaan yang cukup. Pencahayaan cukup ini maksudnya supaya menghasilkan video yang terang. Ya, kelihatan wajah adik-adik di situ, kelihatan mimiknya, kelihatan gerak-geraknya, sehingga terjadi komunikasi dua arah. Sepertinya ketika adik-adik bicara ada interaksi antara adik-adik dan video, dan juga adik-adik dan peserta didik kita. Oke, itu tentang kualitas dari gambar.
Ya, selain merekam pada situasi pencahayaan yang bagus, adik-adik juga usahakan untuk mengambil gambar dari angle atau sudut pengambilan yang tepat. Nah, begitu adik-adik mengambil dari sudut yang tepat, maka video akan menjadi lebih baik dan lebih menarik. Misalkan adik-adik mengambil dari sudut samping atau dari sudut agak di atas atau ada sudut dari bawah, tapi jangan membelakangi kamera. Karena begitu adik-adik membelakangi kamera, maka itu tidak akan terkesan bagus, terkesan tidak baik dalam suatu video pembelajaran. Oke, baik. Yang selanjutnya kita akan bicara tentang jenis file. Ya, jenis file video yang adik-adik hasilkan, usahakan agar jenis filenya adalah file MPEG. Kenapa file MPEG? Karena file MPEG ini adalah jenis file yang dapat diputar menggunakan aplikasi pemutar video jenis apapun. Ya, entah itu baik dari PC maupun dari HP. Jadi ketika siswa yang menggunakan PC ya bisa diputar di PC. Ketika siswa menggunakan HP ya videonya bisa diputar di HP. Nah, maksud dari jenis filenya adalah supaya memudahkan peserta didik kita ketika ingin melakukan pengunduhan dan melakukan pemutaran video. Ya, selanjutnya kita bicara tentang teks pendukung. Ya, kenapa perlu teks pendukung dalam setiap sesi video itu sendiri? Karena teks pendukung ini akan memudahkan siswa memahami instruksi. Jadi ketika adik-adik memberikan instruksi, misalkan tadi merekam pada situasi yang agak bising, sehingga instruksinya tidak kedengaran dengan jelas oleh peserta didik kita, maka teks pendukung ini akan memudahkan mereka dalam memahami instruksi yang akan adik-adik berikan. Nah, itu adalah teks pendukung. Jadi teks pendukung harus ada di dalam video pembelajaran itu sendiri. Ya, yang berikut kita bicara tentang durasi dari video pembelajaran. Nah, ini durasi ini sangat penting adik-adik. Usahakan adik-adik membuat video pembelajaran yang durasinya jangan terlalu panjang. Ya, 10 menit sampai 12 menit itu sudah cukup. 10, 12 sampai 13 cukup saya rasa. Karena ketika adik-adik membuat video pembelajaran yang terlalu panjang, maka otomatis akan membutuhkan data yang besar ketika akan diupload, karena size filenya adalah file yang besar. Dan hal yang sama juga ketika siswa akan mengunduh file tersebut, karena file kapasitasnya besar dan akan membutuhkan data yang banyak. Ya, selain itu juga video dengan durasi yang panjang akan membuat siswa kita menjadi bosan ketika mengamati atau menonton video pembelajaran itu sendiri. Nah, itu adalah bagian dari hal-hal yang perlu diperhatikan dari kualitas video itu sendiri. Ya, selanjutnya kita akan berbicara tentang aplikasi apa yang dapat digunakan untuk editing video sampai menghasilkan video pembelajaran yang baik. Ya, jadi saya rekomendasikan ada beberapa aplikasi seperti KineMaster, Filmora, dan juga Movie Maker. Untuk lebih jelasnya silahkan adik-adik bisa akses atau lihat tutorial pemanfaatan aplikasinya di YouTube. Jadi dengan mengamati tutorial di YouTube, adik-adik bisa kemudian memanfaatkan aplikasi untuk editing video dan sampai menghasilkan video yang baik. Oke, baik adik-adik sekalian, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kita kali ini tentang bagaimana membuat video pembelajaran yang baik untuk kepentingan pembelajaran di era pandemi seperti saat ini. Ya, itu saja dari saya. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan sampai jumpa lagi di video-video pembelajaran yang akan datang. Salam sehat, salam literasi.